Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam diseminasi budaya positif sebagai perubahan saksi nyata lulusan 2004 budaya positif dalam 2004. Di sini saya akan memaparkan berkaitan tentang budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi pertamanya kita bahas supaya hari ini Bapak bulan yang akan. Ini saya memulai ini sudah memulai alhamdulillah. Pertama sebelum kita masuk ke materi kita ada yang sederhana. Nah, di sini dimana merupakan tips pengangkatan. Nah, dimana kita saya harap Bapak Ibu sekalian sudah ada pasangannya, kalau bisa mereka semua. Oke. Nah, jadi mungkin kita masing-masing. Jadi di sini dimana salah satu dari pasangannya itu meletakkan tangan dan satunya lagi itu berupaya untuk membuka kepala tersebut, di mana isi kepala itu merupakan pegangan dari yang sangat berharga, jadi merupakan satu hal yang berharga. Nah, boleh Bapak Ibu sekalian coba diperlihatkan salah satunya dari pasangannya yang melepaskan tangan. Nah, silakan salah satu salah satunya pasangan. Yang mengatakan bahwa yang merupakan itu ada seolah-olah adalah barang berharga di dalamnya agar orang lain tidak boleh membukanya. Nah, secepat semuanya bagaimana caranya agar kepala tersebut terbuka. Oke, baik. Dan buka ya. Nah, baik, games tersebut hanyalah sebuah simulasi untuk sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif. Nah, di sini ada berkaitan dengan pertanyaan nanti terhadap jenis sekali. Nah, apakah Anda atau teman Anda membuka tangan? Artinya tadi teman yang membuka tangan, apakah terbuka? Nah, ada yang terbuka? Ada. Nah, di situ ada tadi mengapa? Mengapa kepala tersebut terbuka? Pak, silakan Pak, mungkin ada alasannya. Nah, silakan Pak. Nah, mengapa? Apa alasan Anda atau tenaga membuka kepala tangan? Jadi tadi yang Bapak membuka tangan, kenapa bisa terbuka? Mungkin dia akan tak kuat di rumahnya, sehingga bisa terbuka. Mampu nahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, mungkin ada yang lain? Oke. Kita lanjut. Nah, untuk menutup. Oke. Ibu silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bertanya karena saya kepala tidak terbuka, karena saya berbicara gimana teman saya itu nggak bisa membukanya karena saya bertanya saya paling berharga. Ya, terima kasih. Memang ada kalanya kita mempertahankan sesuatu dan ada kalanya juga kita harus melepaskan sesuatu. Dan alasan tadi itu sudah mewakili. Nah, di situ sudah termasuk bagian dari budaya positif. Nah, mana dalam budaya tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau membuka atau menutup pandangan adalah diri kita sendiri. Nah, jadi tadi kenapa kita membuka, kenapa kita menutup itu ada pada diri sendiri. Nah, itu merupakan bagian dari budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang pada murid. Nah, karena kita bertekad
pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya tadi kita upayakan agar menggunakan rasa budaya tersebut. Nah, di sini diibaratkan dalam Ki Dewantara itu ada contoh perbandingannya yang hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dan hakikatnya sama dengan seorang kulit yang menanam padi misalnya. Hanya ada menentu yang padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang diutamakan oleh seorang guru. Kemudian di sini diharapkan dengan adanya prinsip itu menumbuhkan perubahan paradigma belajar, di mana perubahan tersebut untuk memunculkan dan menjalankan dalam membangun budaya yang positif di lingkungan sekolah dengan menyediakan kondisi yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan kebiasaan murid. Kemudian memunculkan semangat disiplin dalam diri dan memperhatikan tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam tujuan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan disiplin positif. Di mana tujuannya itu kita mau membuat anak itu agar dapat tumbuh sesuai programnya, yaitu pada alam dan zaman yang ada pada dunia. Nah, dalam materi ini di situ ada beberapa bagian. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif. Yang pertama kali dilakukan dalam disiplin positif adalah di mana kita mengontrol lewat teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Desa. Nah, di situ ada dikatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang dapat mengendalikan diri kita. Seperti tadi yang pada saat tersebut. Nah, yang membuka bentuknya bukan orang lain, tapi kita. Walau bagaimana caranya, tapi tetap yang membuka adalah diri kita. Nah, maka di situ masukkan dalam makna disiplin. Kemudian dalam teori kontrol juga, di situ melihat semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Maka tujuan tersebut muncul akibat adanya namanya motivasi dalam diri. Nah, di situ ada 3 motivasi yang kemudian motivasi tersebut bermerujuk pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai kebijakan kebajikan ini akan membuat di sekolah membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, dalam bidang dasar juga itu ada namanya teori kontrol yang membahas solusi tentang model berpikir menang-menang, yaitu di mana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang muncul dari 5 posisi. Nah, ini semua dapat dilakukan dengan memunculkan yang namanya restitusi, dan nanti akan dilakukan lewat tahap segitiga restitusi yang kemudian memperhatikan 5 dasar. Nah, itulah yang akan dilakukan dalam budaya positif. Nah, selanjutnya di sini akan saya membahas tentang teori kontrol yang berkaitan dengan instansi. Tentunya itu juga merupakan bagian dari apa yang kita lakukan. Nah, di situ dalam teori kontrol memberikan informasi bahwa kita itu melakukan sesuatu itu merupakan sebuah ilusi, di mana yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Artinya di sini kita beranggapan bahwa murid itu melakukan pengontrolan, guru melakukan kontrol terhadap murid, tapi ternyata tidak. Hanya tampaknya saja guru sebagai sedang mengontrol murid, tapi guru menjadi menyatakan bahwa semua perilaku murid itu terlibat bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, di mana perbuatan positif atau bukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, dari kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Nah, jadi ini kita beranggapan bahwa membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, tapi ternyata itu hanya sebuah ilusi. Nah, sebenarnya di situ menggunakan kritik dan
merasa bersalah untuk membuat murid menuju pada identitas gagal. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu identitas gagal dan identitas sukses sebagai lawannya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, berkaitan guru dan murid ini sangat dekat sekali dengan hubungan antara orang dewasa dan anak. Nah, di sini itu adalah sebuah ilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apakah hal ini relevan dengan diri kita? Jadi kita orang dewasa ini bertanggung jawab terhadap orang-orang atau murid. Apakah itu relevan dengan kita? Nah, ternyata itu hanya sebuah ilusi. Jadi kita bukan bertanggung jawab terhadap murid, tapi murid sendirilah yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian dari teori tersebut akan munculnya namanya stimulus respon ke teori itu. Nah, jadi stimulus respon ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan, tetapi dengan teori itu berubah. Nah, seperti dalam tabel ini ada kata realitas atau kebutuhan. Nah, sebagai seperti antara murid dan guru itu memandang setiap murid itu memiliki kebutuhan yang sama, tetapi melalui teori ini dapat kita lihat ternyata setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita memandang murid itu sama. Jadi semua murid itu adalah hal yang sama. Jadi semuanya murid. Tetapi ternyata setiap murid atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita pandang muridnya sama, ternyata murid sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap diri kita. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sebelum ada teori mengetahui teori maka kita memandang bahwa orang-orang itu harus memiliki pandangan sama seperti kita. Jadi benar itu seperti apa yang kita lakukan. Tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya benar menurut kita begitu benar menurut orang lain. Nah, orang lain bisa membuat percaya. Jadi stimulusnya jadi kita berpandang pada murid. Jadi kita mendapatkan bahwa kita yang melakukan murid, tapi hanya Anda yang bisa menentukan diri Anda. Jadi artinya bukan kita yang melakukan murid, tapi kita inginkan murid yang melakukan dirinya sendiri terhadap hal-hal positif. Kemudian kita masuk prinsip yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Nah, di sini model berpikir menang kalah itu bahwa di mana stimulus ini memberikan suatu kelemahan pada diri pribadi. Tapi menang itu menganggap bahwa dirinya memiliki potensi terhadap dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan atau apa yang ingin dilakukan. Nah, di situ dalam Stephen Covey dalam prinsip centered mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan kasus-kasus tertentu tentang realitas. Artinya di sini apa yang terjadi di pandangan kita itu belum tentu sama seperti yang terjadi. Nah, selanjutnya tentang disiplin. Nah, di sini disiplin positif ini berkaitan dengan kata disiplin. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau menjawabkan terkait tentang disiplin. Tentunya kata disiplin ini sangat melekat pada diri kita. Ada yang bisa menyampaikan apa itu disiplin? Tentang disiplin ini. Nah, jadi disiplin ini merupakan suatu acuan dalam diri kita. Nah, tapi namun budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan kehidupan umum. Nah, dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin itu bukan suatu peraturan yang membuat orang itu tidak nyaman. Nah, jadi di situ disiplin. Di sini ada yang menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya belajar.
kemudian berangkat dari dasar kata yang artinya murid atau bentuk. Jadi di sini bisa diartikan bahwa disiplin itu adalah belajar untuk mengikuti sesuatu yang ingin dicapai. Nah, maka tadi di akhir kata disiplin ada dikatakan positif, artinya sesuatu yang dicapai adalah sesuatu yang positif. Kemudian dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dari murid Socrates dan Plato. Artinya di situ sudah dipraktikkan ya kata disiplin ini dalam pelajaran yang dilakukan oleh Socrates. Disiplin itu sendiri juga mempelajari bagaimana cara kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini yang nanti kemudian berubah muncul namanya nilai kewajiban. Nah, apa sih nilai kewajiban itu? Nanti kita akan bahas. Nah, dari pernyataan tadi dapat disimpulkan disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu bukan kita memerintah orang. Kita melihat orang itu mengikuti aturan atau tidak, tapi disiplin itu dimana kemampuan diri kita sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini yang maksud adalah nilai keyakinan kita sendiri. Maka di sini muncullah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, itu yang disebut dengan disiplin. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang tadi nilai yang kita yakini. Jadi nilai yang kita yakini itu adalah nilai kebajikan, di mana artinya nilai yang kita yakini tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan agama. Jadi bisa dilihat ini adalah nilai yang diyakini oleh seluruh orang tanpa ada batasan-batasan tersendiri. Nah, nilai kebajikan itu ada 6 institusi atau organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Ternyata profil pelajar Pancasila itu termasuk dari nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin ada yang ingat apa itu nilai profil dari pelajar Pancasila? Apa? Nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa maksudnya? Yang pertama itu adalah kebinekaan. Kebinekaan global. Kemudian mandiri, kritis, itu, kritis, gotong royong. Nah, itu adalah nilai profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan terhadap nilai-nilai kebajikan yang akan dilakukan. Jadi seseorang melakukan perilaku ya, dengan tujuan untuk mencapai kebajikan ini. Nah, ada ego, kemudian 9 karakteristik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam selain profil pelajar Pancasila tadi. Nah, tentunya dari ini semua adalah hal-hal yang sangat kita pegang di dalam melakukan pendidikan. Nah, di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Nah, itu dalam satu esensial individu atau membangun moral dan etika. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil Pancasila. Nah, selanjutnya dengan nilai-nilai tersebut, maka di sini ada sebuah kasus. Bila di sekolah ada aturan surat aturan. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Karena biasanya kalau hal seperti ini pasti selalu ada surat aturan. Nah, tapi ketika hal itu dilakukan, apakah kita akan melakukan sesuai dengan aturan ini? Jadi ketika tidak ada aturan, kita akan menetapkan waktu. Nah, kemudian untuk belajar membangun itu. Kira-kira ada yang bisa. Jadi di sini kondisinya tidak ada surat teguran, kemudian tidak ada penghargaan, jadi kita terbaik karena sudah waktu. Apakah Anda akan datang pada waktu? Berikan penjelasannya. Ada yang bisa mau
yang terlambat dengan yang tidak terlambat. Ya. Biasanya yang terlambat memberikan penghargaan ya, biasanya yang untuk memicu supaya lain juga akan berbuat yang tepat waktu mendatanginya. Tetapi di sini ada yang terlambat, tidak tepat waktu datangnya, mungkin alasannya mungkin yang sebaiknya kalau idealnya tidak sebaiknya ya. Kalau menurut pendapat saya ya, nah kita punya tugas yang sangat mulia ya, untuk pagi hari ya. Jadi kita berusaha dari rumah itu agar supaya siswa kita tidak menunggu dengan materi-materi yang kita sampaikan. Apalagi kalau materi itu disengaja mungkin ya, murid akan menunggu. Jadi kita juga akan terpacu untuk melakukan waktu datang tepat waktu. Nah itu kembali lagi kepada gurunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain yang diberikan tentang segala lambat atau tidak ada alasan memberikan tanggapan yang lain. Jadi terlambat sama nanti tepat waktu sama terlambat sama. Jadi tidak ada perbedaannya gitu. Nah, jadi apakah Anda akan tetap tepat waktu untuk mengajarnya atau sebaliknya karena tidak ada ikatan dan itu kan, nah menjelaskan alasannya. Mungkin ada yang lain? Jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memang dari pertanyaan di depan sehingga sekolahnya tidak ada kebetulan surat maupun yang lalu atau terpapar kalau pribadi saya tetap dan selalu datang tepat waktu karena kembali lagi dengan kontrol diri tadi Pak, kontrol diri kita belajar dari kesalahan. Mungkin pertama mungkin saja kita datang terlambat karena ada alasan, tapi kalau sering terlambat itu kan kembali lagi berarti kita tidak belajar gitu. Sedangkan siswa juga butuh pengajaran. Lebih tepatnya kembali lagi ke kontrol diri yang sudah diajarkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia dan Bu Erna yang telah memberikan tanggapan. Nah jadi memang ini semua itu terkait kepada dirinya. Jadi tadi Bu Erna bilang kita mempersiapkan waktu dari rumah agar tidak lambat, dan apalagi kalau itu pelajaran yang disukainya, gitu ya. Kemudian Bu Tia bilang itu menurut. Ya memang itu semua adalah pada diri kita sendiri. Nah berarti di sini ketika kita datang ke tempat itu artinya kita telah memahami nilai-nilai kebaikan yang tadi saya sampaikan, yaitu di mana kita menghargai waktu. Nah, yang di mana di situ berarti kita sudah menjalankan yang namanya disiplin positif. Karena nilai-nilai keyakinan yang kita yakini itu sudah terlaksana. Nah, di sini kita diperlukan adanya terlambat. Nah, suatu upaya membangun motivasi membuat nyaman. Jadi di sini kita kelihatan kepentingan kan gitu. Ya, agar membuat hati nyaman. Nah, itu merupakan suatu yang namanya motivasi dari kebutuhan hidup manusia. Nah, kemudian kebutuhan itu menjadi yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama itu untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Seperti tadi yang datang saat dilakukan. Ini dia melakukan motivasi untuk datang sekolah itu hanya merasa nyaman ya. Jadi bukan karena bawaan dirinya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kalau pertanyaan tadi digambarkan diberikan penghargaan kepada orang yang tepat dan diberi surat teguran kepada orang yang terpapar. Nah itu akan menunjukkan motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan. Nah hal kedua itu merupakan bagian dari motivasi perilaku manusia itu adalah
motivasi eksternal, artinya ada pihak luar yang mempengaruhi diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu juga murid. Jadi murid itu datang ke sekolah untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Ya kan? Kemudian murid mungkin datang karena ada ulangan, jadi harus ada datang ke sekolah biar ada yang tidak. Nah, itu motivasi yang dilakukan oleh manusia karena ada faktor eksternal. Tetapi dalam disiplin positif itu harus berupaya memunculkan motivasi perilaku manusia yang dari internal, di mana untuk menjadi orang yang menyayangi dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Nah, jadi tadi dari pertanyaan tadi itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah ada motivasi internal, di mana kita bisa melakukan sesuatu itu karena ada bawaan dari kita sendiri. Karena kita yakini nilai-nilai yang kita sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan, yang dimana menghargai diri sendiri terutama. Nah, menghormati orang lain juga. Nah, tentunya sebagai guru kalau ada terlambat akan melakukan murid, artinya seperti itu tidak menghargai orang lain. Nah, jadi juga murid, ketika murid ada terlambat, berarti dia tidak menghargai orang lain. Artinya belum ada motivasi dari dirinya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian kemudian tadi motivasi itu harus menghindari yang namanya hukuman dan konsekuensi. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena tidak ingin mendapatkan ini. Nah, tetapi maka di situ ada yang nanti di awal dikatakan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel ini mengelompokkan bahwa bagaimana suatu sanksi atau konsekuensi itu dalam bentuk identitas. Nah, jadi ada yang namanya identitas gagal itu ketika kita melakukan suatu tindakan itu tidak memiliki pengaruh kepada murid, tidak ada perubahan. Nah, di sini ada identitas sukses, artinya ada perubahan. Nah, bisa dilihat di sini sesuatu yang menjadi harus terjadi itu termasuk hukuman. Nah, jadi ketika mau melakukan salah, ketika melakukan salah mendapatkan hukuman, artinya ada sesuatu yang disakiti. Nah, kenapa disakiti? Karena terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, hal tersebut termasukkan namanya identitas gagal. Nah, kemudian konsekuensi ini kurang lebih dengan hukuman. Cuman bedanya konsekuensi ini sudah kita sepakati. Jadi ketika kita melakukan A, kesepakatannya B. Nah, ketika kita melakukan C, kesepakatannya B. Nah, itu tetap tapi membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi ada dari faktor eksternal yang membuat dirinya ingin merubah. Tapi restitusi di sini merupakan suatu pilihan. Jadi dia mau berubah atau tidak itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka itulah yang disebut dengan identitas sukses. Maka dari tabel ini mengelompokkan menjadi ada beberapa identitas sukses dan identitas gagal. Nah, tentunya yang ingin dicapai dalam nilai positif itu adalah identitas sukses, di mana tidak ada paksaan dalam diri seseorang. Maka dari 3 kolom ini maka ini adalah restitusi, karena tidak ada paksaan, jadi ada pilihan. Jadi mereka tidak mau melakukan B, bisa melakukan C. Nah, kalau konsekuensikan dia tidak melakukan A, harus B, tidak boleh yang lainnya. Nah, jadi misalnya kesepakatannya kalau tidak masuk kelas harus nunggu di taman. Itu konsekuensi. Jadi dia tidak bisa. Kita membuat bentuk usaha, jadi tidak ada motivasi untuk diri kita untuk berubah. Ya, mau mengalami budaya seperti itu, maka kondisi itu yang harus kita cari. Maka di situ dimasukkan dalam kelompok identitas gagal. Nah, itulah identitas gagal. Kita tidak bisa mengubah perilaku yang salah menjadi perilaku yang baik. Nah, dalam itu ada teman, memantau, manajer, tetapi dari posisi tersebut ada
punya uang personal. Di mana itu dalam kapal barang itu termasuk bertukar dan tidak bisa mandiri. Artinya ketika kita posisikan kita sebagai teman, kita membuat mulut itu merasa bergantungan. Nah, tidak menjadi mandiri. Artinya apa yang dilakukan mulut itu bergantung pada diri kita. Artinya apa yang dilakukan mereka itu masih ada faktor eksternal. Nah, itu yang kita inginkan. Maka diharapkan dalam psikologi positif itu harus memunculkan posisi guru itu dalam bentuk manajer atau manajer. Manajer di sini kita bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, baik diri kita maupun diri murid. Artinya murid di sini berupaya untuk mengevaluasi kenapa saya melakukan hal ini, kenapa saya bisa melakukan itu, kenapa sampai hati saya melakukan itu. Nah, kadang kita pernah mendengar siswa itu apa saya itu nggak tahu untuk itu. Itu artinya mereka sudah ada kesadaran dalam diri atau motivasi itu dalam dirinya untuk menyadari sebuah kesalahan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya di sini posisi itu ada untuk membuat masalah dengan mantap manajer. Yang di situ pengertiannya mengontrol untuk bisa menggunakan hukum psikomotoral. Artinya di sini seseorang itu bisa melakukan sesuai dengan kemauannya dan sistem alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi hukuman itu diperkuat dengan adanya sistem. Jadi sistem sendiri itu ternyata salah ketika dijadikan sebuah hukuman. Nah, kemudian dari manajer kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Artinya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap perbuatannya. Nah, di sini murid sudah merasa bahwa dirinya sebagai seseorang yang memiliki motivasi pada dirinya. Baik. Nah, dari tadi penjelasan ini, adakah yang bisa menjawab keseluruhannya? Jadi siapa yang mengatakan ini adalah posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru kita sebagai teman, sebagai manajer, sebagai hukum, sebagai pemantau, atau sebagai pembuat kesalahan. Dari kata-kata ini, ini kata-kata yang menunjukkan pada posisi guru. Ada yang bisa dijawab? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer juga, kamu selalu yang paling terakhir, membuat masalah. Jadi siapa yang mengatakan ini adalah posisi penduduk berdasarkan dari kata-kata ini. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya di sini kita membuat orang lain itu merasa bersalah dengan kelakuannya. Maka muncullah juga merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita menganggap dia tidak pernah benar. Artinya di sini adalah penghukum. Karena apa? Karena di sini dia membuat posisi orang ini membuat satu orang itu akan sistem. Artinya ada benar, ada salah. Jadi ada yang menjadikan catatan. Jadi dia benar, dia salah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi pantaukan. Kemudian ayolah lakukan dari saya. Artinya di sini pakai pacar. Mulai dari teman. Nah, artinya ayolah kalian seperti itu. Nah, teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini sepertinya manajer pemantau. Nah, jadi di sini pemantau ini adalah sebenarnya posisi guru itu memperhatikan suatu perubahan dalam sikap siswa atau murid. Jadi seharusnya yang bertanggung jawab pada dirinya adalah dirinya sendiri. Tapi pemantau ini yang tanggung jawab pada
pada dirinya itu adalah guru. Jadi guru bertanggung jawab terhadap sikap yang dilakukannya. Jadi misalnya kita tahu kenapa dia lari dari sekolah. Nah, artinya yang bertanggung jawab adalah diri kita. Begitu. Artinya disitulah masuk memantau. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini termasuk manajer. Karena apa? Karena bagaimana memberikan pilihan. Manajer itu sudah melakukan restitusi. Artinya dia sudah memberikan pilihan kepada yang membuat salah. Nah, terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Artinya di sini dia sudah menghukum. Ya. Nah, dalam restitusi juga, dalam melakukan budaya positif, tentunya ada keyakinan kelas sebagai dasar dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat positif. Nah, dasar itu disebut keyakinan. Keyakinan ini sama seperti peraturan tapi berbeda. Nah, kita perhatikan depan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Nah, Karena sudah banyak kasus kalau tidak menggunakan helm saat terjadi kecelakaan itu kepalanya jadi sasaran utama. Jadi itu sesuatu untuk melindungi kepala. Jadi kalau dalam ini berkaitan dengan nilai, kira-kira nilai apa yang tadi yang dijelaskan? Mas nilainya? Berarti karena dia ada di kepala, berarti keselamatan ya? Nah, dia ini keselamatan atau kepala? Dari kata-kata ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat mengendarai kendaraan? Tidak ada keyakinan atau peraturan tentang untuk melakukan. Karena memberikan keselamatan kepada pengendara bermotor. Nah, tetapi dalam menjalankan aturan tersebut disebut peraturan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, setiap saat? Itu sama seperti soal nomor 1. Jadi ini keselamatan juga. Nah, kesehatan itu karena di situ dalam mencuci tangan itu memberikan efek pada diri kita untuk menjadikan diri semakin sehat. Nah, yang kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal ini adalah nilai-nilai yang diyakini seperti menghargai, menghormati, keselamatan dan lain sebagainya. Nah, disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku agama. Keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu mengandung nilai tersebut. Jadi dalam tidak boleh pakai helm, peraturan memiliki peraturan pakai helm itu untuk keselamatan karena ada keyakinan. Nah, keyakinan tentang keselamatan. Jadi setiap orang itu memiliki keyakinan untuk selamat. Jadi mau jalan jelek, tapi dia ada keyakinan harus selamat nih. Kalau tidak selamat pasti dia jatuh. Nah, dan maksudnya tidak ada upaya untuk terhindar. Kemudian itu suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang diri dalam hidupnya. Seseorang tidak bisa menjalani keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian. Artinya di sini seseorang itu lebih memahami tentang nilai-nilai keyakinan daripada dia mematuhi aturan. Nah, maka dari situ muncullah namanya keyakinan kelas untuk membuat orang-orang murid terutama agar mau mengikuti hal-hal yang diyakini oleh murid dan guru yang telah disepakati. Nah, maka di sini dalam menentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, artinya tidak terkenal secara langsung. Jadi bukan memberikan suatu tulisan
Jadi diganti dihindari merokok. Itu sama, intinya tidak boleh merokok, tapi katanya yang berbeda. Kemudian yang keras adalah sebenarnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena ini berkaitan dengan lingkungan kelas, artinya tiap bulan itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya setiap waktu memiliki perubahan-perubahan dalam kondisi tertentu. Maka diperlukanlah adanya peninjauan kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah, di sini kembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini maksudnya adalah nilai-nilai kebijakan apa yang tertuang di dalam kesepakatan ini. Jadi ini kembalilah barang ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan apa? Jadi seseorang melakukan ini yang dituju atau ada atas yang di dalam keyakinan ini apa? Ya, kamu? Tanggung jawab. Jadi kembalikan barang ke tempatnya ya, karena ini kita semua sudah tahu. Jadi barang-barang yang harus dikembalikan adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa ini? Ini berkaitan dengan menghormati. Nah, artinya karena kita menghormati orang lain, berarti kita menghormati diri sendiri. Nah, hadir di sekolah 15 menit. Disiplin, tadi disiplinkan. Nah, jadi kita sudah ada perjanjian, tidak boleh masuk bersekian. Jadi harus sesuai. Karena sesuai sebelah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini adalah keselamatan. Kenapa kita tidak boleh melakukan kekerasan? Karena kekerasan itu dapat merugikan orang lain atau bahkan menyakiti. Maka dilarang itu untuk memberikan keselamatan pada orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Nah, bergantian akan menggunakan menunggu giliran. Ini antrian, menghormati, berjalan di kelas. Nah, ini yang terakhir. Apa yang kira-kira? Jadi berjalan di kelas atau di koridor, dan di koridor. Apa? Kenapa kalau sahabatan? Karena ketika kita berjalan-jalan, kita ada tahu kegiatan apa itu, kita muncul bersama. Nah, karena agar tidak mengusir orang lain, terutama pada saat belajar. Nah, gunakan masker itu kesehatan. Nah, dalam menjalankan kegiatan ini sebagai dasar dalam menjalankan restitusi. Nah, maka dalam menjalankan restitusi itu ada tahapan, dan namanya tahapan segitiga restitusi. Dalam tahapan ini kita menstabilkan identitas, di mana kita mengetahui apa yang salah pada dirinya. Berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa tidak mencari kesalahan, namun memberikan solusi. Artinya kita tidak membuat siswa itu takut terhadap apa yang dilakukannya. Maka disebutkan menstabilkan identitas. Jadi kan biasanya kalau kita melakukan siswa itu merasa takut dulu, ya kan? Salah pasti yang hukum kena ini. Nah, tapi untuk menghilangkan itu maka mungkin menstabilkan identitas. Nah, kamu jangan takut, itu semua tidak salah. Nah, makanya disitulah menstabilkan identitas. Nah, baru lagi validasi tindakan yang salah ini merupakan tahap kedua untuk menggali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan pembahasan. Nah, karena tadi peraturan tadi itu kan karena mereka tidak bisa melakukan ABCD karena ada peraturan. Artinya penguasaan mereka terbatasi. Nah, maka untuk mendapatkan penguasaan itu mereka melakukan perbuatan salah dari aturan. Maka kita menanyakan kenapa dia melakukan itu. Nah, seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan yang atas saya rasa terima.
Nah, setelah mengetahui kesalahan yang terjadi pada dirinya, maka menanyakan kembali tentang keyakinan yang telah diyakini secara bersama. Nah, tapi ini anak akan siap untuk ditanya atau dihukumkan tentang keyakinan yang telah mereka yakini dari keyakinan yang telah disepakati. Jadi sebelum melakukan kegiatan restitusi, kita harus mengetahui dulu keyakinan apa yang mereka yakini, dan hal tersebut harus tertanam pada diri kita. Ini berikut contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. merupakan penerapan segitiga diskusi yang saya lakukan terhadap siswa yang waktu di kelas. Nah, di mana di situ dia sering tidur alasan di dalam kelas, ternyata setelah dari informasi itu dia sedang mengikuti program latihan yang membuat dirinya dan bisa berjuang. Nah, artinya di situ kan ada nilai yang tidak dicantumkan oleh siswa tersebut, di mana dia menghargai orang lain. Artinya di situ dia tidur pada saat pelajaran dan membuat orang lain terganggu. Nah, maka di sini walaupun mohon maaf videonya ini tidak dipakai filter jadi video gitu. Nah, tapi di sini sudah digariskan bahwa dia berupaya untuk berubah dari yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, karena jadi akhir dari destinasi ini dapat saya simpulkan bahwa disiplin positif itu adalah suatu kegiatan untuk memunculkan keyakinan pada diri siswa bahwa mereka meyakini tentang
satu hal yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan kebutuhan yang dimilikinya. Maka dari segi tiga restitusi ini sebagai cara untuk mengembalikan siswa terhadap keyakinan yang mereka yakini. Oke, demikian mungkin pemaparan materi destinasi dari saya. Ada tambahan atau masukan? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.